Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan syarat-syarat tata tertib bagi teman-teman yang berujian atau tes tulis UTBK-nya di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Jadi ini ada info terupdate, info UTBK UNESA. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman yang tes di UNESA. Yang pertama, lokasi tes. Ada dua lokasi kampus di UNESA, itu ada UNESA kampus Kedindang, jadi ada UNESA kampus Lida. Jangan tertukar ya. Jadi ada yang di area Kedindang, ada yang di kampus Lida. Di Kedindang itu ada 4 lokasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan yang di kampus Lida itu ada Training Center dan Perpustakaan dan Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS. Nanti akan kita spill di link ini, ada untuk apa itu denah dan juga arah dari Google Map-nya. Kita akan bahas dulu terkait dengan tata tertib peserta. Tata tertib bagi peserta UTBK ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu sebelum ujian dimulai, kemudian selama ujian berlangsung, dan setelah ujian selesai. Dengan perincian sebagai berikut. 1. Sebelum ujian dimulai. Peserta harus sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Jadi, H-1 teman-teman harus cek lokasi dan juga cek gedung yang nanti akan dipakai untuk ujian masing-masing peserta. Karena kalau di hari H akan sangat menyulitkan sekali menemukan gedung yang akan dipakai untuk tes. Yang kedua, peserta harus membawa syarat dokumen yang harus dibawa. Yang pertama, kartu tanda peserta ujian. Ini wajib ya. Yang kedua, fotokopi ijazah SMA atau yang sederajat dan sudah dilegalisasi. Ini untuk yang lulusan 2021, 2022, atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12 dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan diberi cap sekolah. Jadi bagi yang sedang kelas 12 maka menyiapkan ini ya, surat keterangan sedang duduk di kelas 12 dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto terbaru berwarna dan ada cap sekolah. Peserta dilarang mengenakan kaos oblong atau t-shirt, kemudian peserta harus bersepatu, jadi dilarang menggunakan sandal atau sepatu sandal. Peserta harus datang ke lokasi paling lambat 30 menit sebelum ujian dimulai. Keterlambatan dengan alasan apapun lebih dari 3 menit sejak waktu tes dimulai, peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Jadi terlambat dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Berikutnya, peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk masuk ke ruang ujian. Berikutnya, peserta tidak boleh membawa daftar logaritma, segala jenis kalkulator, kertas, buku, catatan, alat komunikasi seperti telepon seluler, jam tangan, kamera, modem, dan sebagainya. Jadi, tidak boleh membawa alat komunikasi seluler, HP, dan kawan-kawannya. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Peserta harus duduk di tempat yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan menempati tempat duduk yang lain. Kemudian peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Kemudian peserta yang kehilangan kartu tanda peserta harus segera melaporkan diri kepada pengawas ujian. Berikutnya, melakukan latihan UTBK sesuai dengan waktu yang telah disediakan untuk meyakinkan bahwa aplikasi sudah bisa digunakan. Jadi nanti sebelum tes dimulai, nanti ada waktu khusus untuk memastikan aplikasi sudah bisa berjalan dengan baik dengan eh, mengerjakan soal-soal yang telah disediakan, soal-soal uji coba. Nah, selama ujian berlangsung, yang penting ini harus membaca dengan seksama, eh, membaca dengan seksama petunjuk mengerjakan ujian yang sudah tersedia pada aplikasi ujian. Memasukkan nomor peserta ujian dan PIN setelah memilih menu pada mulai ujian. PIN ujian akan diberikan atau diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian sesaat sebelum ujian dimulai. Jadi nanti ada PIN yang ini baru diberikan ketika ujian akan dimulai. Kemudian mengecek kesesuaian identitas yang ada di layar dan klik pernyataan setuju sebelum memulai ujian. Berikutnya mengerjakan soal sesuai dengan waktu pengerjaan ujian. Berikutnya menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban dengan menggunakan mouse.
Berikutnya, peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau klik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir. Jadi nanti jika ragu-ragu dan mau ganti jawaban tetap bisa asalkan waktu yang tertera belum habis ya. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri monitor. Soal-soal yang belum dijawab ditandai dengan bulatan warna merah dan soal-soal yang belum dikerjakan ditandai dengan bulatan warna hijau. Ya, nanti ada apa itu panduan di layar yang menunjukkan mana soal yang sudah dijawab, mana soal yang belum dijawab dengan indikator warna. Bulatan warna yang belum dijawab itu ada bulatan warna merah, yang belum dikerjakan bulatan warna hijau. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan menanyakan jawaban kepada siapapun, bekerja sama dengan peserta lain, memberi atau menerima bantuan jawaban dari soal ujian, memperlihatkan jawaban kepada peserta lain, meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali sudah izin pengawas, kemudian menggantikan atau digantikan oleh orang lain selama ujian berlangsung. Nah, ini pentingnya. Aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis dianggap sudah logout. Jadi, teman-teman perhatikan waktu. Kalau memang waktunya sudah sangat mepet, pastikan semua soal sudah terjawab. Setelah ujian selesai, ini yang terakhir ya, setelah ujian selesai, memastikan kembali identitas jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Yang berikutnya, peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat ujian setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian. Nah, ini yang sangat-sangat apa itu tegas. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ujian masuk akan mengakibatkan peserta dibatalkan ujiannya. Nah, ini mohon perhatikan teman-teman yang ujian di UNESA, syarat-syarat yang harus dibawa, dokumen yang harus ada, dan juga tata tertibnya. Nah, kita akan lihat denah lokasi ya. Jadi, bagi yang ujian di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, nanti bisa klik tautan ini, nah nanti akan diarahkan ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, secara detail nanti bisa diklik, di sini nanti bisa kelihatan lokasi-lokasi ujiannya. Kemudian ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, nah ini Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA. Kemudian ada di yang ketinangnya di Fakultas Teknik. Nah, ini Fakultas Teknik UNESA. Kemudian ada juga yang di Kedintang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika, FMIPA. Ini kalau kita klik FMIPA, nah ini akan tampak detailnya, gedung-gedungnya dan juga arahnya. Untuk yang lokasi di Lidah, ada dua di training center dan perpustakaan. Hmm, Training center dan perpustakaan. Kemudian untuk yang di Fakultas Bahasa dan Seni FBS, nah ini juga sudah ada denahnya. Jadi teman-teman nanti bisa survei paling lambat H-1 lokasi ujian yang akan digunakan untuk tes UTBK tahun 2023. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga sukses, mendapat hasil terbaik, diterima di PTN yang diinginkan. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.